Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Anjrah Ariusanto di YouTube Pengobatan Akhir Zaman. Kali ini saya kedatangan tamu dari Kendari. Assalamualaikum Pak Tahir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah seorang pas trooper dari, tepatnya di mana Pak untuk lokasi Gria Sehatnya antum? Di kota Kendari, sekitar 2 km dari kantor gubernur Sulawesi Tenggara dan jalan menuju Kebun Raya Kota Kendari. Oh, Masya Allah. Nama Gria Sehatnya apa Pak Tahir? Medina, Gria Sehat Medinas. Oke, Masya Allah. Nah, kita nanti akan menggali apa saja pengalaman Pak Tahir dalam belajar PAS, dalam ketemu PAZ. Nah, kita mulai dari yang pertama Pak Tahir. Bagaimana ceritanya antum itu bisa ketemu PAS Al-Kasau dulu seperti apa? Tidak sengaja nonton konten YouTube, kemudian melihat cara penanganan terutama pada kasus diabetes, karena saya juga suka ngerawat luka, khusus luka gangreng. Nah, saya melihat kok sederhana sekali. Nah, akhirnya saya berpikir, wah ini ilmu PAZ ini luar biasa ini. Nah, luar biasanya itu jadi buat saya penasaran. Luar biasa. Nah, dari situlah saya mencari di mana ada pelatihan yang terdekat dari Sulawesi Tenggara. Tapi profesi sehari-hari Pak Tahir dosen di kampus apakah misalnya gitu? Ya, saya sekarang ini Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Karya Kesehatan Kendari. Oh, pantas hubungannya perawatan luka. Oh, jadi dari awal nonton video YouTube, kemudian penasaran, mencari pelatihan dulu, ikut basic di mana Pak Tahir? Di Kota Makassar. Oh, malah di Makassar? Makassar. Allahu Akbar. Masih bersama Ustadz Haris atau sudah tahun berapa sih? Sudah tidak bersama lagi. Tahun Maret 2021. Oh, Maret 2021. Oh, berarti udah masuk area COVID waktu itu berarti ya? Iya. Masya Allah, Masya Allah. Nah, Pak Tahir mungkin bisa berbagi dari ilmu yang Pak Tahir dapatkan di PAZ, katanya membuat kayak semacam riset gitu ya. Yeah. Bisa dibagikan bagaimana proses risetnya sampai apa kesimpulan ya, walaupun datanya belum banyak, tapi paling tidak Pak Tahir udah punya beberapa simpulan-simpulan seperti apa. Baik. Jadi untuk riset, karena saya juga berdasarkan pengalaman merawat pasien, stres yang dialami oleh pasien dan keluarga membuat luka ini agak sulit. Stres malah? Iya. Masya sembuh. Allah. Jadi dari situ saya berpikir, wah ini menarik, saya jadikan topik dalam hibah penelitian. Penelitian? Iya, di Kementerian Riset dan Teknologi. Karena penelitian ini saya mau membuat sesuatu yang bisa bermanfaat untuk umat. Oh, ini butuh dana tidak kecil ini. Oh iya. Alat tes dan sebagainya ya Pak ya. Nah, akhirnya saya berpikir di penelitian itu ada level-levelnya. Ya. Nah, kemudian saya pilih yang bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi yang lain. Jadi akhirnya waktu itu saya pilih Universitas Hasanuddin, karena syaratnya partner itu selain kampusnya akreditasi A, ya. Partner itu minimal doktor. Iya, doktor. Jadi, alhamdulillah ketemu dengan teman partner dari UNHAS 2 orang. Saya dari Stikes Karya Kesehatan, 2 orang juga bersama dengan istri saya. Istri saya juga seorang dosen dan bus trooper. Wah, komplit ini. Dan yang di UNHAS partner saya yang harus S3 itu juga suami istri. Masya Allah. Dari situlah kolaborasi ya. Iya. Kemudian kami saling bertukar ide. Kemudian di antara manajemen stres ini saya masukkan PAS. Oke. Dari yang sudah dilakukan itu mungkin ada pakai sampel atau gimana bahasanya? Iya. Sampel sampai berapa banyak Pak? Sampel penelitianku ada 30 orang. Jadi 30 orang sampel dengan berbagai komplikasi, karena saya tidak melihat ini komplikasi, yang penting dia diabetes. Karena ya. Menarik untuk membuktikan misalnya diabetes dengan stroke, dengan diabetes dia juga mengalami glukoma, diabetes dia juga mengalami luka gangren. Iya. Nah, ada. Sudah selesai atau masih tahap riset itu Pak Tahir? 1 tahun pertama sudah selesai. Kita masuk ke
tahun kedua insya Allah. Tahun kedua. Itu kaidah mengambil datanya seperti apa? Apakah misalnya seseorang dia kasusnya gangren misalnya atau diabetes, Bapak terapi PAZ atau seperti apa? Ada data diagnosa medis dari puskesmas yang meyakinkan bahwa memang yang bersangkutan dari non-PAS memang sudah diabetes. Oke. Jadi kalau misalnya ada yang mengaku diabetes tapi belum ada diagnosa non-PAS-nya yang mendukung, itu kami abaikan. Tidak ambil. Iya. Adakah mungkin kayak kisi-kisi yang mengarah misalnya? Adakah korelasi antara dengan dibantu dengan PAZ termasuk juga support emosional itu pasien ada apa bahasanya kayak orang tahu bahasa Indonesia, apakah dia lebih signifikan lebih cepat sembuh atau seperti apa? Masya Allah. Sebelum masuk ke situ memang saya cari pengalaman dulu. Jadi ada pasien yang tidak masuk sampel penelitian, dia sedang diabetes dan luka. Nah kemudian dari lukanya itu sambil saya rawat, setelah itu saya terapi dengan PAZ. Iya. Biasanya kalau luka maksudnya separah yang saya sama pasien itu biasa sampai 2 bulanan lebih lah. 2 bulan lebih, Masya Allah. Nah, dengan menggunakan terapi PAZ, alhamdulillah 1 bulan kurang lebih seminggu mungkin. Allahu Akbar. Jadi dari satu itu kita punya gambaran, oh ternyata terapi PAZ ada manfaat untuk membantu kasus luka di diabetes gitu. Iya, itu ada kasus lain mungkin yang bisa diceritakan Pak Tahir? Nah, kalau kasus lainnya seperti kemarin dengan stroke. Oke. Nah, seperti apa itu? Dengan stroke yang berat, sambil dia mengalami gula. Alhamdulillah awalnya dia berat, kemudian kami terapi dengan PAS. Hanya berapa kali ya? 3 atau 4 kali. Yang awalnya harus dibantu hanya bisa berbaring, tidak berdaya. Oh, berarti bisa sudah duduk. Bed rest lah ibaratnya gitu ya. Iya. Sudah mulai bisa duduk. Nah, bisa duduk dan sudah bisa berjalan. Oh, Masya Allah, 3 kali terapi ya? 3-4 kali ya kalau tidak 3 kali terapi. Iya. Tapi gini Pak, saya lebih Bapak kan seorang dosen, juga praktisi kesehatan ya. Ketika Bapak mendapatkan ilmu PAZ ini, apa komentar Bapak tentang ilmu ini gitu? Terutama untuk teman-teman Bapak yang satu profesi, perawat misalnya atau seperti apa gitu. Background keilmuan saya kan biokimia. Nah, setelah mendapat ilmu biomekanik, ya awalnya juga bagaimana ya? Kayak belum masuk akal gitu. Iya. Nah, kemudian kalau saya sih selalu mencari dasarnya. Nah, ternyata ketemu dasarnya di surah Al-Mu'minun ya. Iya. Ayat 14 itu. Wah, itu menguatkan hati saya bahwa diagnosa dan terapi yang ada di PAS ini itu luar biasa. Jadi menurut saya ya ilmu medis sesungguhnya itu sudah Allah kasih di situ. Dia tunjukkan di sini. Iya, dari hasil tadabbur ya. Iya, simple, sederhana, dan inilah yang dibutuhkan oleh umat. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi sekalipun misalnya ya Pak ya, dari panjenengan yang ada basic yang dari medis itu pun sebenarnya bisa disinergikan dengan terapi PAS atau seperti apa? Bisa. Jadi inilah di penelitian saya ini juga bahwa alat ukur untuk menentukan apakah si pasien ini sudah sudah rilis atau sudah sembuh, nah, kita gunakan yang di ilmu yang saya tekuni selama ini gitu. Dari situnya. Itu ada kabar baik gak? Misalnya begini Pak, di antara sampel lah, atau Bapak bisa ceritakan tidak di sampel itu. Bapak misalnya kita kasih skor, misalnya dicek dengan alat gula dia misalnya 400 gitu. Kita berikan treatment dengan terapi PAZ, kemudian dicek lagi dalam rentang 1 hari atau berapa jam itu ada perubahan. Pernah menemui kasus seperti itu Pak Tahir? Iya. Jadi waktu itu dia diabetes sekaligus gagal ginjal. Masya Allah. Nah, kemudian saya terapi berapa kali ya waktu itu? Kalau tidak salah 5 kali. Kemudian
karena memang gagal ginjalnya sudah kuat sekali, sudah pembengkakan. Keluhannya apa pasien waktu itu? Yang keluhannya dia rasakan apa lemes, apa pusing, apa gatel badannya atau seperti apa kalau seperti itu? Sangat lemas karena sudah pucat. Kemudian badannya berat sekali diangkat karena cairan sudah bengkak. Kemudian bengkak badan semua ya. Bengkak badan, kemudian untuk apa ya? Aktivitas buang air kecil itu sudah sangat mengganggu. Nah, kemudian ya di situ saya terapi. Ya alhamdulillah hasil labnya itu menunjukkan perbaikan yang signifikan. Oh, Masya Allah. Itu berapa kali jeda antara Pak Tahir terapi sampai kemudian dia cek ulang? Kalau tidak salah 5 kali. Karena 5 kali ya? Iya, dia mengatakan saya boleh cek lab, silahkan. Oh gitu. Membuktikan. Dia minta pembuktiannya, silahkan. Oh iya, Masya Allah. Wah, menarik sekali ya teman-teman Fast Trooper dan para penyimak YouTube channel Pengobatan Akhir Zaman. Ini ikhtiar dari Ustadz Haris memberikan kontribusi pada kasus keluhan ya. Keluhan, kita ngomong sakit gula, kasus diabetes. Tentunya kaum muslimin ada banyak yang mengalami penderitaan tentang sakit gula. Ini kabar baik dari Pak Tahir yang melakukan kajian sekarang. Doakan bisa sampai selesai. Amin. Semoga hasilnya betul-betul menggembirakan untuk kita semua. Tapi paling tidak ya, ada harapan bahwasanya dengan metode Pas Al-Kasau salah satu bagian dari solusi. Mungkin singkatnya seperti itu Pak Tahir ya? Ya. Jadi saya berharap dengan kontribusi saya ini atau legasi saya ini, legasi Pak Tahir ya, bisa jadi apa ya, salah satu referensi ke depan ilmiah ya. Iya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Karena saya untuk di mendunia pas ini kan ya harus kita buat mendunia juga dengan cara publikasi betul. ilmiah. Kadang hasil sudah ada, tinggal bahasanya gimana gitu Pak ya, bahasanya gimana. Oke, terima kasih Pak Tahir atas waktunya. Oh ya, mungkin ada di area pasti area Kendari ya, Bapak bagian dari pengurus? Saya alhamdulillah sebagai ketua saat ya. ini. Jadi bisa diinformasikan mungkin untuk teman-teman yang butuh mengkontak Bapak, alumni yang ada di nomornya mungkin dibagikan Pak. Baik, teman-teman kalau ada yang mau konsultasi terkait PAS, ya, pasti juga. Ya pasti juga. Silakan hubungi saya di 081 355 764 694. Oke, Masya Allah. Itu saja teman-teman semua, dan kita tolong tetap tunggu ya untuk video-video kita di yang lain. Kita tutup dengan alhamdulillah dan salam pas, tanpa operasi, tanpa alat, tanpa obat, tanpa jimat. Allahu Akbar.